Kabar Eskrim sudah mengatakan sudah mulai ingin memeriksa penyidik 2016 yang lalu. Pihak kepolisian mau nih, ya semangat mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali. Mulainya dari mana? Mulai dari Pak Rudiana. Coba kalau seandainya CCTV sama handphone dibuka, kebenaran kan terungkap kan? Nah sekarang ini kita gigit jari aja nih advokat nih. Ketua Relawan Sahabat Polisi Herwanto Nurmansyah kemarin secara resmi mengajukan gugatan terhadap Kapolri Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus tewasnya Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 silam. Herwanto menyinggung adanya kekuatan dari kelompok tertentu yang membuat upaya pengusutan kasus tewasnya Vina berlarut-larut. Tidak itu saja, ada banyak dugaan kejanggalan selama proses penyidikan dan persidangan. Lantas, akankah upaya gugatan yang ditempuh Herwanto ini akan mengungkap tabir gelap kasus tewasnya Vina? Dan akankah gugatan ini akan menyeret Ibtu Rudiana yang belakangan tengah menjadi sorotan usai bebasnya Peggy Setiawan? Tadi kita daftar gugatan. Alhamdulillah sudah terima, sudah terregister, tinggal nunggu panggilan sidang. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Kami meyakini bahwa gugatan ini yang kami daftarkan ini adalah juga membantu Pak Kapolri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya merasa bahwa sebenarnya ada keinginan dari Kapolri ini, niat baik dia sebenarnya pengen mengungkapkan perkara ini. Sebenarnya saya melihat ada. Nah, cuman mungkin ya dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang menghalangi. Nah, contohnya begini. Pak Kapolri ini ya satu-satunya pimpinan lembaga penegak hukum secara jantan, secara sukarela menyampaikan bahwa mengakui bahwa benar 2016 itu ada permasalahan. Jadi alat bukti yang diperoleh oleh anak buahnya, anggotanya, memang tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang didukung dengan metode scientific crime investigation. Nah, saya melihat dari situ bahwa sebenarnya Pak Kapolri ini niatnya baik gitu loh. Sekarang kami menggugat Kapolri ini. Nah, karena kami meyakini ya di tubuh Polri itu kan tidak semuanya satu kelompok itu iya semua enggak. Saya meyakini ya, dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang coba menghalangi Pak Kapolri ini untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi mudah-mudahan gugatan ini kami ajukan, harapan kami agar permohonan ini dikabulkan. Tadi kalau nggak salah Kabar Eskrim sudah mengatakan sudah mulai ingin memeriksa penyidik 2016 yang lalu. Nah, permasalahannya hakim sudah berani berkas yang amburadul ini kok berani menghukum orang seumur hidup. Tapi kalau seandainya pihak kepolisian mau nih, ya semangat mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, mulainya dari mana? Mulai dari Pak Rudiana, karena Pak Rudiana ada pelapor. Nah, dari mana lagi? Dari AF. Karena dua orang inilah yang membuat perkara ini jadi seperti ini. Jadi pihak kepolisian kalau mau mulai penyelidikan dan penyidikan kembali, biar objektif, jujur, ya transparan, adil, tidak memihak, mulai dari Pak Rudiana. Lanjut sama AF. Kalau saya melihat begini ya, dalam satu proses hukum seperti ini, jangan sampai ada perasaan, artinya kalau ada kita berkomentar seperti ini, kita ingin menjatuhkan seseorang. Di sini tidak ada perlawanan institusi, tidak. Tapi ini proses hukum yang diperbaiki. Nah, mengenai soal itu Rudiana, apakah bagaimana prosesnya? Itu kan internal kepolisian. Kalau kepolisian menganggap ada kesalahan, dia diproses secara internal. Tapi kalau dia tidak bersalah, ya nggak ada apa-apa dong. Ya kan kita nggak begitu. Kita nggak pernah pikirkan tentang bagaimana nasib Kapolda, bagaimana nasib Kapolda. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki hukum. Jadi tidak ada intention, nggak ada niat untuk supaya Kapoldanya dipecat atau supaya Ibu-nya diproses. Itu nggak ada itu. Itu urusan internal dari polisi. Bagi kita adalah membela klien dengan etikat baik agar dia bisa mendapatkan hak-haknya. Kalau memang harus bebas, bebaskan dia.
Kalau bilang hukum aja nggak apa-apa. Ibtu Rudiana ini kita nggak pernah lihat orangnya itu secara fisik, ya kan. Cuman ada satu cerita dia tampil main bulu tangkis. Jadi Ibtu Rudiana ini mau tampil di publik atau mau tidak tampil di publik itu adalah haknya beliau. Jadi beliau punya hak untuk tampil di publik atau tidak tampil di publik, itu haknya beliau. Jadi kita nggak bisa memaksa dia harus tampil. Terus kita juga nggak bisa memaksa kalau dia menghilang, terus kok dia menghilang, harusnya dia ada, kan begitu. Nggak bisa kita paksa, karena itu adalah hak privasi seseorang. Mau tampil atau mau nggak tampil itu hak dia, sepanjang dia tidak terkait dalam jeratan hukum, ya dia bebas-bebas saja. Tapi kalau dia terkait dalam jeratan hukum, kaitan hukum atau pidana, ya dia harus tampil kalau ada apa. Kalau ada panggilan polisi, kalau ada panggilan kejaksaan, kalau ada panggilan KPK, dia harus muncul. Mempertanggungjawabkan cerita dan perbuatannya kalau dianggap diduga melakukan pidana. Tapi kalau dia tidak terkait itu, ya sudah, dia punya hak muncul atau nggak muncul. Dia punya hak timbul, punya hak juga tenggelam di laut yang luas. Dalam gugatannya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Herwanto meminta agar hakim memberikan kewenangan pada advokat yang sedang berjuang mengusut kasus tewasnya Vina untuk membuka CCTV dan memeriksa 6 handphone. 2 diantaranya milik korban Vina dan Eki yang masih disita. Menurut Herwanto, baik CCTV maupun handphone selama ini tidak diungkap ke publik. Atas dasar itulah, Herwanto mempertanyakan aparat kepolisian yang belum membuka CCTV dan handphone, mengingat kedua barang bukti tersebut dapat membantu apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Lantas, benarkah ada yang disembunyikan oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tewasnya sejoli tersebut? Jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa upaya pengusutan berlarut-larut? Apa yang kami sampaikan di gugatan itu, nah ini saya sampaikan bahwa kami sebagai penggugat memohon kepada pengadilan ya agar kami para advokat ini juga dikasih kewenangan untuk apa? Untuk bisa membuka handphone barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dan juga CCTV. Karena di dalam persidangan anggota pihak kepolisian itu mengatakan memberikan keterangan bahwa CCTV itu ada namun belum dibuka. Nah, terus barang bukti yang disita apa? Ada 6 handphone juga belum dibuka. Nah, harapan kami semoga ya majelis hakim bisa melihat bahwa tujuan kami tidak lain dan tidak bukan ingin kebenaran itu terungkap agar apa? Agar lahirlah keadilan. Itu HP-nya ada 6. Jadi di situ disebutkan, tidak disebutkan umpamanya itu HP siapa-siapa, nggak disebutkan. Cuma ada 6 HP itu. Ada 6 handphone yang sebenarnya belum dibuka sampai sekarang. Terus juga di sini ada polisi. Polisi ini memberikan kesaksian di bawah sumpah mengatakan bahwa dia mendapatkan CCTV tapi belum dibuka. Bukannya tidak bisa dibuka ya. Kemarin ada yang bilang CCTV tidak bisa dibuka, bukan tidak bisa dibuka, belum dibuka. Kita juga mengajukan gugatan ini kan kita mempersiapkan juga saksi-saksi ahli kan. Nanti saya juga akan menghubungi Mas Roy Suryo, Pak Reza Indragiri, Pak Susno udah kita hubungi. Ya mudah-mudahan ini bisa dibuka gitu. Kalau sampai nanti ini dibuka ya, permintaan kami bahwa CCTV dan handphone ini dibuka di persidangan, disaksikan oleh umum. Jadi terbuka untuk umum. Agar apa? Kalau seandainya memang nanti hasilnya itu bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan plus 8 terpidana ini tidak bersalah, maka ini bisa dijadikan novum untuk kita membantu para 8 terpidana yang sudah menjalani hukuman ini. Coba kalau seandainya CCTV sama handphone dibuka, kebenaran kan terungkap kan? Nah sekarang ini kita gigit jari aja nih advokat nih. Begitu penyidik mau buka, kita gigit jari melompong. Ya kalau menurut saya begini, tergantung hakimnya nih. Kalau hakimnya ya benar-benar pengen juga dia mengungkapkan kebenaran, saya yakin harusnya 99,9% dikabulkan. Itu ada keterangan dari saksi Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Ya mungkin bisa saja kami tim penasihat hukum itu memberikan masukan kepada kepolisian yang akan menindaklanjuti lagi. Itu loh, ada CCTV yang belum dibuka, silakan dibuka. Barangkali menemukan bukti baru. Itu. Kemudian ada 6 handphone
yang tertuang dalam putusan atas nama 8 terpidana itu ya, itu juga belum dibuka. Silakan, itu diantaranya ada handphonenya Vina. Handphonenya Vina itu, kata kakaknya Vina, itu aktif Vina itu di media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada BBM. Itu juga bisa juga silakan dibuka agar menemukan petunjuk atau alat bukti baru untuk mengungkap kasus Vina Eki ini biar selesai, biar nggak gaduh lagi Indonesia. Sementara tim kuasa hukum keluarga Vina yang dipimpin langsung oleh Hotman Paris Hutapea masih terus mendesak agar dibentuk tim pencari fakta dalam kasus tewasnya Vina dan Eki yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Bebasnya Peggy Setiawan dan upaya PK yang diajukan narapidana membuat Hotman yakin satu-satunya cara untuk mengungkap kasus tewasnya Vina secara terang benderang yakni dengan dibentuknya tim pencari fakta. Selain itu, Hotman juga berharap agar Ibtu Rudiana bersedia melakukan pembicaraan mengenai kasus Vina agar tidak menjadi kasakusuk di tengah masyarakat, mengingat banyak yang berharap dalang dibalik tewasnya Vina dapat terungkap. Makanya kami hanya menghimbau dan menghimbau, termasuk yang pertama agar dibentuk tim pencari fakta adalah Hotman Paris. Oke, kami netral karena kami tidak mau orang berdosa divonis. Oke, kami hanya meminta agar dibuka fakta hukum sebenarnya. Kami hanya meminta agar dibentuk tim pencari fakta karena putusan pengadilan berdasarkan BAP 2016 sudah tidak bisa dipercaya. Maka sekali lagi hari ini di tahun 2024 kami dengan ini menegaskan bahwa adanya pengakuan dari semua terpidana di tahun 2024 bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif, itu sudah merupakan alasan yang kuat untuk mengajukan PK untuk membebaskan para terpidana tersebut secara normatif. Karena pengakuan dari para terpidana di BAP 2024 merupakan bukti putusan pengadilan yang berdasarkan BAP 2016 sudah porak-poranda, sudah hancur lebur, sudah bertentangan satu sama lain. Jadi itu sudah cukup menjadi alasan PK, terlepas dari apakah para terpidana tersebut pelaku sebenarnya atau tidak. Sekarang ini hanya Tuhan yang tahu. Tapi secara hukum normatif, pengakuan dari para terpidana yang mengatakan 2 pelaku DPO itu adalah fiktif sudah menghancur leburkan substansi dari putusan pidana yang pertama dulu, dan oleh karenanya bisa diajukan PK. Kami dari tim Hotman 911 mewakili keluarga almarhum Vina mengajak Pak Ibtu Rudiana untuk kita bersama-sama memberikan kesaksian-kesaksian terbaru atau mungkin ada yang terlewatkan, dan juga membantu pihak kepolisian untuk lebih cepat mengungkap kasus ini setelah 8 tahun yang lalu. Kita berharap Pak Ibtu Rudiana juga bisa bekerja sama bersama kami untuk memberikan masukan-masukan, karena pada saat 2016 lalu juga Pak Ibtu Rudiana yang mewakili pihak keluarga almarhum Vina untuk membahas semua kasus ini dari awal sampai akhir. Jadi kami berharap lagi untuk peran serta aktifnya untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Apabila ada, kita sangat berharap sekali kerjasamanya, jadi kita tidak sendirian dalam mengungkap kasus ini sebagai pihak korban. Jadi ayo kita bersama-sama, kita bantu pihak kepolisian dan kasus ini segera selesai dan tidak menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Kalau menurut saya, usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya justru saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah jelas. Siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta?
siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran gitu. Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma kayak gitu kan. Itu namanya menurut saya ya, tim pencari fakta untuk mencari kebenaran ini itu menghina pengadilan kalau saya pribadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.